Ya dari awal kecelakaan kan dia tadinya cuma diem aja. Dia sebenarnya sedih, tapi ditutupin dengan senyuman. Masih pakai pampers, pokoknya semuanya seperti bayi lah. Sehat dia, cuman nggak bisa jalan aja. Tapi lagi ada luka dekubitus saja. Di bagian tulang ekor, kanan kiri paha, udah dari Januari. Saya takut. Kabarnya menjalani terapi ya tante, mungkin Terapi. ya, terapinya gimana? Terapi dari awal juga dia terapi terus kok. Sehari kadang dulu awal-awal kecelakaan 2 kali. Pagi sama sore. Itu dari rumah sakit? Dari atau rumah ada sakit. terapi khusus gitu? Kan ada di Instagram ya? Ada juga yang dari pribadi gitu loh. Akupuntur gitu ya kan? Akupuntur juga kadang ada tuh kan, ada temennya yang itu yang nyaranin datang ke rumah, kenal juga. Ya dari awal kecelakaan kan dia tadinya cuma diem aja, tapi lama-lama kan tangan udah mulai, tapi belum bisa duduk tegak sih. Nah, jadi kalau duduk kita harus tarik bantu. Berpergian karena dia di lantai 2, saya butuh orang untuk gendong turun ke bawah. Selalu seperti itu. Pakai kateter karena kan ada luka kan. Pakai kateter udah 6 bulan. 6 bulan ya? Disaranin karena kalau ada luka dekubitus pakai pampers kan akan tambah lebih parah. Ya kalau sekarang sih udah lebih bagus sih, udah jauh berubah anaknya. Udah mungkin bisa terima kondisi dia. Yang penting ada keluarganya. Ya kita yang bantuin dia selama ini, mandi, ganti baju, semua makan. Pokoknya dia bilang 100% belum mandiri. Kecuali kadang makan mulai dimarahin Iren tuh, makan sendiri. Kecuali kalau ada yang air kuah itu dia nggak berani karena takut tumpah kan. Kadang kakinya kalau spastik langsung naik, dia tumpah semua. Kalau tante sih ya apa, kalau dia mau alternatif ke sini ayo, mau ke dokter ayo, mau ke sini ayo. Pokoknya dia mau apa ya ayo. Ada tinggal yaudah yuk kita jalan. Selama dia mau kan, dimotivasi, ayolah. Dia sebenarnya sedih, tapi ditutupin dengan senyuman. Dia tipenya sama kayak tante, seperti itu. Jadi nggak mau dilihat orang dia sedih. Ya udah, dia ditutup sama senyuman dia, kebahagiaan dia, kekonyolan dia, gitu. Tetap aja. Kadang kalau dia nangis, tante malah bercandain. Ya, kalau dia nangis, tante nangis kan rusuh jadinya. Jadi tambah emosi, tambah apa. Tanggung jawab. Awal-awalnya sih dulu suka liatin juga sih, lama dulu. Mungkin yang kita pikir sekarang gimana ini kondisi ke depannya. Karena kan mereka nggak tahu situasi kita seperti apa di rumah kan. Awal dia bagaimana dia masih pakai pampers, pokoknya semuanya seperti bayi lah, nggak bisa bikin apa-apa. Kita pikirin nih ke depan anak bagaimana gitu. Saya nggak terlalu ngikutin sih, karena kan ada lawyernya tuh si Laura, ada timnya lah. Saya paling dapat laporan udah di penjara, udah ini. Tadinya juga dia mungkin nggak mau terlalu kali ya, karena udah 2 tahun ini baru diungkit gitu. Yang dia lihat mungkin ini anak kok malah kesana kesini kan, karena Laura kan masih bisa cek kok dia malah nggak peduli, nggak ini gitu. Walaupun dia kadang lagi apalau gitu kan, Lauranya udah nggak mau peduli juga sih sebenarnya. Kita kan somasi tuh, ini gimana kelanjutannya gini, nggak ada tanggapan. Oke, terus bapaknya tuh mau, ini gimana sih awal kecelakaannya gitu, kok dia nggak ditahan, nggak ini, karena awal kecelakaan aja pagi kan yang saya tahu, sore saya baru dapat kabar ini ada apa gitu kan. Terus saya bilang cuman terbalik gitu kan, tapi saya lihat mobilnya kok, saya kan bawa mobil, saya tahu jadi ini kecepatannya pasti besar, ini tinggi tuh. Awalnya juga udah ada apa, cuman ya udah karena Lauranya mungkin sama gagak terus gitu kan, di rumah sakit sih nemenin ya.
Ada. Jadi pas mereka nggak ke rumah lagi, pas bapaknya ngomong, ini lanjutannya Laura seperti apa, gimana bantuannya. Ini dia akan seperti ini. Kalau kita hitung perempuan hidup 60 tahun, bagaimana dia? Ya kan? Pasti ada biaya, ada ini semua. Apa dia nanti bisa kerja atau dapat pasangan atau gimana, kita nggak tahu. Nggak ada. Dia hanya bantu yang asuransi kecelakaan tuh dari Jasara Harja itu aja, sama dia ya sering di rumah. Dia beberapa bulan baru dia mulai tuh bantu saya mandiin, gantiin pampers atau apa, dia mulai bantu tuh. Ya jaringan kadang nggak mungkin 24 jam sama dia, jadi ganti-gantian sih sebenarnya. Kadang dia nunggu malam, nanti paginya saya gitu. Jadi memang pada waktu itu dia sempat datang ya, tapi sampai setelah 2 tahun itu dia sudah hilang gitu aja ya. Enggak. Kayak di ghosting itu ada gimana? Januari. Januari. Dari Januari dia udah nggak ada gaganya. Jadi pas dia di BAP lagi, kan BAP diulang lagi tuh semua dari awal. Dia nggak mau balik lagi ke sini karena dia pikir kenapa gue dilaporin ke polisi gitu. Jadi dia marah sebenarnya, gaganya tuh marah. Aku udah bilang ya, gantar kalau dari situ balik lagi sini kan. Iya tante balik lagi, tapi sampai sekarang nggak balik lagi. Laura juga nyariin terus kan, telepon maknya, telepon bapaknya, nggak ada yang respon. Sampai sama sekali. Ya awalnya juga tante pikir dia ngedampingin terus mungkin ya. Cuma kalau untuk nikah atau apa enggak juga sih. Dampingin. Tapi kalau setidaknya kalau dia nggak bisa biaya atau apa ya dampingin lah. Karena kan semua bukan salah kita, ya kan? Itu kesalahan dia. Setidaknya ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kalau dia setidaknya nggak di sampingnya ya biaya. Tapi kan nggak itu juga. Biaya itu kan keluar terus setiap hari. Semuanya. Kita minta cash karena kita tahu dia nggak akan tiap bulan kasih. Karena tiap saya tanya, ini gimana biaya semuanya nanti dibantu. Sampai 1 tahun pun mereka nggak ada reaksi apa-apa. Sampai saya somasi, itu biaya rumah sakit kan semua bonnya saya kasih semua. Saya kasih ke dia. Ini bon-bonnya. Jadi mereka diem aja. Udah pas yang ke-4 bulan pas kita minta biayanya bagaimana ini ke depannya si Laura. Terus hilang mereka, nggak mau balik lagi. Dia malah bisik-bisik sama suaminya. Oh, minta ganti rugi gitu. Saya bingung. Lalu saya minta ganti rugi sama siapa? Kalau saya saat itu nggak ada dana, bagaimana anak itu dioperasi? Enggak juga sih. Awalnya dulu tuh aku tanya sama Gaga. Tanya Gaga. Enggak, dari ini Laura sudah seperti ini. Kamu mau juga nanti kalau di dalam penjara ataupun gimana-gimana, kamu juga rusak kan? Cukup 1 orang aja. Cukup Laura aja, kamu jangan. Jadi tolong bilang sama mama, sama papa kamu, gimana kelanjutan kehidupannya ini. Udah aku udah bilang sama mama, sama papa. Tapi mereka nggak ngerespon. Sebenarnya seperti ini dia di dalam itu juga karena ada yang bantu Laura. Yang bantu, ini kok dia masih bisa kesana, kesini kok nggak ada. Terus gitu nggak ada tanggung jawab, nggak ada ini. Akhirnya siapa tuh namanya Kak Seli itu bantulah Laura. Naikin kasusnya semua. Nah, tante juga nggak tahu akan seheboh ini. Ya, mungkin gara-gara kemarin jadi saksi, kita kaget kan kok tiba-tiba malah kesannya disalahkan ke Laura. Sampai hakimnya bilang, kenapa kamu nggak nasehatin Gaga saat Gaga minum? Kenapa nggak nasehatin jangan bawa mobil atau apa? Saya juga bingung ya. Jadi kayak ngintimidasi Laura sepertinya menurut saya, tapi nggak tahu dan menurut yang lainnya. Menurut saya sih seperti itu. Saat saya mau ngomong, udah cukup, udah sore. Padahal kita datang dari jam 12. Ya, itu mungkin. Nah itu mungkin jadi memicu Laura kok seperti ini, kok aku yang jadi disalah-salahkan gitu loh. Itu. Ayah itu cuma bisa nangis. Aku mau mati aja gitu. Pokoknya kalau mama nggak boleh, kalau mama mati duluan, jangan ya aku duluan yang mati gitu. Ya nggak bisa lah kalau dilihat dari umur mama duluan yang mati. Terus nanti aku sama siapa gitu aja. Sampai sekarang juga ada perawat yang deket itu setiap hari datang kan. Ada psikolog fisioterapi datang. Jadi saya belajar semuanya, ganti kateter, ganti luka, mandiin dia semua. Jadi ada susternya.
Wow.